علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 231. Wa idza talaqtumun nisaa, jika engkau telah benar-benar mencerai istrimu, fabalaghna ajalahunna, sudah sampai istri itu pada masanya, masa selesai iddahnya. Tapi di sini penafsirannya adalah qarabna inqidha'a iddatihinna, sudah mendekati masa habis iddahnya. Kalau bahasa tekstualnya kan sudah sampai masanya. Masa apa? Masa iddahnya, tapi penafsirannya mendekati masa selesai iddahnya. Untuk ayat yang ini saja, bukan ayatnya, untuk kalimat ini dalam satu ayat ada 2 asbab nuzul. Nah, jadi kalau dalam ayat ini nanti sampai bima'ruf yang kedua. Ya. Sampai ini saya baca aja. Fa'amsikuhunna, kalau sudah mendekati habis iddahnya, maka fa'amsikuhunna apa? Tahanlah mereka. Artinya jangan dicerai kan? Jangan dicerai, tahanlah mereka. Kalau amsaka juga gimana apa? Peganglah mereka. Perempuan-perempuan itu ya. Bi anturaji'uhunna, dengan bagaimana memegangnya, menahannya, yaitu dengan kalian merujuknya. Jadi kalau sebelum iddah habis kalian rujuk, nggak pakai akad lagi. Kecuali kalau habis iddahnya baru pakai akad. Bima'rufin, dengan baik. Jadi kalau kamu berani menikahi perempuan, ya, tidak menceraikannya, ya kamu dengan baik. Min ghairi dhararin, dengan tanpa menyakiti. Au sarrihuhunna, atau kalian melepaskan perempuan itu bima'rufin, dengan baik. Utrukuhunna, gimana caranya melepaskan dengan baik? Utrukuhunna, tinggalkanlah perempuan itu hatta tanqadhi iddatuhunna, sampai selesai masa iddahnya. Tanqadhi itu selesai. Wala tumsikuhunna, dan janganlah kalian itu menahan perempuan-perempuan itu birraja'ati, dengan rujuk, diroron, karena tujuannya untuk menyakiti. Maf'ul lahu maf'ul ajlih. Diroron lita'tadu, supaya kalian apa? Supaya kalian mengambil apa? Mengambil tebusan. Alaihinna, kepada mereka perempuan itu, bil ilja'i ilal iftidai, dengan minta tebusan, wa tatliqi, dan mentalak, wa tatwil habsi, dan memperlama masa menahan. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu, faqad zalama nafsah, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Jadi kalau kita menzalimi orang lain sama dengan menzalimi diri kita sendiri. Dia nggak bisa membalas, tapi Allah yang membalas, baik itu kebaikan maupun keburukan. Bita'ridhiha, dengan dia itu apa? Mempersilahkannya, ya. Artinya ta'rid, ya, gitu. Ila azabillah, terhadap siksa Allah. Ini asbab nuzulnya bagaimana? Sampai sini asbab nuzulnya, sampai ini, sampai wala tumsikuhunna dhirara lita'tadu. Asbab nuzulnya adalah Ibnu Jarir At-Tabari, beliau meriwayatkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, laki-laki dulu itu menceraikan istrinya, lalu kemudian merujuknya sebelum habis masa iddahnya. Jadi sebelum masa iddah habis dirujuk, setelah dirujuk diceraikan lagi. Tujuannya apa? Untuk membuat dia menyakiti, dan membuat dia supaya dia nggak bisa menikah sama laki-laki lain. Kan kalau dirujuk kan nggak boleh nikah. Jadi dalam masa iddah kan nggak boleh nikah. Sebelum habis dinikah, habis nikah langsung diceraikan lagi. Maka Allah menurunkan ayat ini. Lalu kemudian di sini ada riwayat Al-Qi mengatakan bahwasanya laki-laki tersebut siapa? Nah, ini laki-laki tersebut itu adalah namanya Thabit bin Yasar. Menceraikan istrinya sampai
mau habis iddahnya kurang 2 atau 3 hari dirujuknya, lalu kemudian ditalak lagi. Turun ayat ini, wala tumsikuhunna diraral lita'tadu. Lalu kemudian ayat yang selanjutnya, bukan ayat ya, potongan kalimat selanjutnya, wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum, dan bukan, wala tattakhidhu, ini ya, wala tattakhidhu, janganlah kalian itu menjadikan ayatillah, ayat-ayat Allah, huzwa, apa, dengan sebagai gurauan, mahzu'an biha, untuk diguraukan, untuk dilecehkan, untuk diremehkan. Gimana meremehkan Quran, melecehkan Quran? Bimukhalafatiha, dengan melanggar isi ayat-ayat Allah. Ini juga sama, ayat ini turun dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan dari Abu Darda. Jadi seorang laki-laki menceraikan istrinya, lalu dia mengucapkan saya bergurau. Lalu kemudian dia mengucapkan lagi saya memerdekakan budak. Lalu dia ngomong saya bergurau, saya bercanda. Itu nggak boleh. Maka turunlah wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan, ayat Quran jangan dibuat mainan. Ya, itu dalam segi kenyataan prakteknya. Wa akhraja Ibnu Munzir, ya, Ibnu Munzir juga meriwayatkan hal yang sama dari sahabat Ubadah bin Samit ila akhirih. Ibnu Jarir juga yang sama. Kesimpulan di situ ya. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah kalian semua atas nikmat Allah kepada kalian semuanya. Nikmat apa? Islam, bil Islam. Wa ma anzala 'alaikum, dan apa yang Allah turunkan kepada kalian semuanya. Apa yang diturunkan kepada kita? Minal kitabi ay Al-Qur'an. Wal hikmati, hikmah di sini artinya bukan hikmah ilmu hikmah, tapi ma fihi minal ahkam, yaitu apa yang terkandung dalam Al-Qur'an berupa hukum-hukumnya. Jadi hikmah itu tafsirnya banyak. Kalau di sini maknanya hukum. Ya'izukum bi, ya, yang mana Allah itu memberikan kamu nasihat dengan Al-Qur'an. Jadi kalau kalian mau mendapat nasihat, maka baca Al-Quran. Bi an tashkuruha bil amali bihi. Gimana kita mensyukurinya? Gimana cara kita mengamalkannya? Salah satunya ya, Allah menasihat kita dengan Al-Quran supaya kita apa? Bi an tashkuruha, supaya kita itu mensyukurinya dengan apa? Mensyukurinya dengan mengamalkannya. Wattaqullaha wa'lamu, takwalah kalian semua kepada Allah, dan ketahuilah wa'lamu annallaha, sesungguhnya Allah bikulli syai'in alimun, itu maha mengetahui atas segala sesuatu. La yakhfa alaihi syai'un, tidak ada satupun yang tersembunyi di sisi Allah. Nah, itu ya. Tuh. Jadi standarisasi ciri-ciri laki-laki yang soleh adalah tidak menghinakan istrinya. Dan sebuah hadis, ma'akramahunna illa karim, yang muliakan istri hanya orang yang mulia. Wa ma'ahanahunna illa laim, yang merendahkan perempuan hanya orang yang tercela. Itu standar. Kalau ada orang kok istrinya itu disia-siakan, dizolimi, sesoleh apapun dia masih belum kriteria orang yang mulia atau orang yang soleh. Dan seburuk apapun orang itu, kalau sudah meremehkan istrinya, ya dia jelas tambah buruk ya mesti. Hati-hati ya. Jadi istri itu memang, tapi Rasulullah bersabda, dia ini kalau mencintai istrinya, idza ahabbahunna akramahunna. Laki-laki yang soleh itu kalau senang sama istrinya dimuliakan. Wa idza la yuhibbuhunna, kalau nggak senang, kan ada yang nggak senang kan, tapi sudah nikah kan, apa, la yazlimuhunna, dia nggak menzoliminya. Cukup nggak menzolimi. Jadi kalau kamu seumpama, jangan kamu, kalau ada orang nggak senang sama istrinya misalnya, sekadung dinikahkan tapi nggak senang, dia tidak menzolimi kalau orang soleh. Yang penting standar-standar aja, ngasih uang kan, senyum, nggak mukul, nggak ngomong kasar, yang penting kewajiban selesai ya, beres. Paham ya? Nah, maka perceraian ini diatur sedemikian rupa dan panjang ayatnya, sampai ada surat cerai, surat at-tolak. Karena talak ini dampak sosial personalnya sangat tinggi sekali.
Ada banyak penelitian menyebutkan sesungguhnya rata-rata orang-orang yang generasi remajanya itu nakal, susah diatur, itu rata-rata berasal dari keluarga yang berantakan. Ini sudah survei penelitian. Jadi kalau ada anak kok nemu akal di tengah jalan ya, itu rata-rata broken home. Itu sudah memang rumah tangganya kacau, bapak ibunya tidak harmonis, sehingga anaknya juga berefek pada kenakalan remaja, susah dikontrol dan tidak tahu jalan. Dan itu ternyata bisa menimbulkan depresi, bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan tidak percaya diri. Dan dia juga tidak nyaman, tidak tenang. Ini anaknya. Jadi hati-hati kita kalau ngambil keputusan, karena ini dampaknya sangat tinggi sekali. Tidak hanya kepada keluarga, tapi juga kepada anak. Kasihan anak kita kalau sampai orang tuanya itu tidak harmonis. Maka dari itu kata orang, kalau orang mau cerai biasanya lihat anaknya, kasihan. Jadi nggak jadi cerai. Gitu. Karena anaknya kasihan. Ya, jadi saya kira demikian. Maka dari itu kalau sebelum menikah kita harus istikharah dulu. Kalau sudah istikharah kok cerai, ya enggak apa-apa, berarti takdirnya Gusti Allah gitu. Katanya. Tapi biasanya enggak begitu biasanya. Saya belum tahu ya. Ya rata-rata 99,9% itu ya kalau istikharah itu ya baik. Saya belum 1% ini karena saya enggak tahu. Ya mungkin aja ada kan juga seorang santri dinikahkan kiai cerai ada. Saya tahu. Yang nikahkan kiai cerai. Itu ada, tapi ya saya nggak tahu. Kesimpulannya pokoknya tidak pernah ada sedikit pun orang istikharah itu apa? Menyesal. Tuh, kalau nggak istikharah baru dia menyesal. Nah, maka dari itu terakhir ini ya kurang 1 menit lah kira-kira. Istikharah itu mudah. Gimana? Wis pokoknya sholat, doa, wis selesai. Ikuti apa kita yang mau ya situ. Kalau maksudnya Rek? Kita mau kuliah S2 misalkan. Bagi apa enggak ini ya? Kalau sama aja sekolah, kita mau S2 misalkan. Atau mau S3 atau mau kemana, ke negeri atau mau umroh atau mau haji misalkan. Itu sekolah dulu, sholat, doa. Ya udah, lakoni aja itu sudah. Nanti kalau sudah istikharah, kalau Allah enggak ridho mesti Allah akan palingkan, enggak jadi apa itu begini, apa itu begitu, pokoknya apa kata Allah. Kalau sudah kita mau S2 kok sudah sampai daftar keterima ya berarti itu bagus. Paham enggak, Rek? Paham ya? Itu caranya. Pokoknya istikharah, doa, ya selesai. Kalau kita mantap ya teruskan. Sampai Allah menggerakkan in kana hadzal amru syarrun apa? In kana hadzal amru syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifu anni wa qadur li al-khairu haitsu kana summa radini bihi. Paham ya? Allah alam bisawab.